Innal hamdalillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khotib berwasiat baik bagi diri khotib dan kita semua agar kita senantiasa meningkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan non muslim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, era saat ini tentu sering kita dengar dengan istilah post-truth, kebohongan yang dapat menyamar menjadi kebenaran. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi adanya bercampur antara kebenaran dan kepalsuan, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Sesungguhnya post-truth ini sudah lama. Dalam ayat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, pelopor post-truth adalah iblis. Ketika Allah berfirman, hai Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik, wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kalian menjadi orang yang zalim. Fazallahuma syaitan, maka kemudian iblis gelincirkan oleh Adam, itu digelincirkan oleh iblis dari surga, kemudian dikeluarkan keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi di sini iblis fa'azallahuma, iblis menggelincirkan, dan post-truth itu menyamarkan, padahal sesungguhnya ketika Allah berfirman jangan mendekati pohon ini supaya Adam dan Hawa tidak menjadi orang yang zalim, sama iblis dikemas kezaliman menjadi kekekalan supaya Adam dan Hawa bisa hidup kekal di surga. Nah, inilah keadaan post-truth pertama. Namun istilah ini justru tahun 90-an juga, ketika Steve Tessich dalam The Government of Lies, dia juga menyebutkan era post-truth ini juga terjadi ketika perang Irak atau Amerika membombardir Irak, seperti adanya bom pemusnah massal yang semua percaya tapi dalam kenyataannya tidak terbukti. 2004 juga seperti itu, banyak kejadian, banyak peristiwa yang seolah-olah itu benar padahal dalam nyatanya adalah palsu. Begitu juga tentu masih ingat kalau tahun 90-an film James Bond Tomorrow Never Dies, yang itu mengemas bahwa seolah-olah Inggris dan Cina akan terjadi perang karena perebutan senjata, tapi itu sesungguhnya dilakukan oleh Raja Media supaya terjadi perang antara Inggris dan Cina. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa makna surah Al-Baqarah ayat 35-36 yang tadi dibacakan? Yang pertama yang tadi telah disinggung, iblis merupakan yang pertama melakukan post-truth. Adam tergoda oleh iblis
Sejatinya bahwa yang namanya satu kebohongan adalah bohong, tetapi kalau kebohongan diulang-ulang, kebohongan dilakukan ribuan kali, maka itu menjadi kebenaran. Dan itulah yang dilakukan iblis, mengatakan kepada Adam, ini kekal. Adam yakin ini bohong, tetapi karena dirayu sedemikian rupa, diulang-ulang, kemudian Adam percaya dan Adam melanggar perintah Tuhan. Dan saat ini juga banyak yang seperti itu. Kebohongan pertama tentu kita anggap sebagai kebohongan, tetapi ketika kebohongan diulang-ulang, maka kemudian kita meyakini sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana yang tadi dibacakan esensi post-truth, atau di dalam bahasa lain, post-truth merupakan kebohongan yang diceritakan berkali-kali, atau kebohongan yang dapat menyamar menjadi kebenaran. Di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui. Maka ayat ini menyebabkan ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan kebenaran itu sendiri, sehingga ada pola tasbih atau subhat. Ini tidak jelas informasinya benar atau salah, menyebabkan tasywih atau samar kebenaran, menyebabkan talfik al-batil, pencampuran antara yang hak dan batil. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya Abu Nawas pernah menyindir cerita post-truth. Suatu saat Abu Nawas berjalan di tengah sambil melihat kopiahnya atau pecinya. Kemudian ketika ia melihat topinya atau pecinya ini, dia kemudian tersenyum sambil merasa ceria. Ini dilakukan berulang-ulang sampai banyak orang kemudian bertanya, "Ya Abu Nawas, apa yang kamu lihat?" "Aku lihat di dalam kopiahku surga dan barisan bidadari." "Coba sini aku lihat," kata orang yang lain. Kata Abu Nawas mengingatkan, "Tidak mungkin engkau melihat." "Kenapa?" "Karena hanya orang beriman dan beramal soleh yang bisa melihat kopiahku ada surga dan barisan bidadari." Kemudian orang yang melihat, dalam batinnya ia tidak melihat apa-apa, tetapi kalau ia katakan tidak melihat, maka ia dianggap tidak beriman dan tidak beramal soleh. Maka kemudian ia bilang, "Iya, aku lihat surga dan barisan bidadari." Yang lain penasaran, kemudian lihat kopiahnya Abu Nawas. Ada yang secara tegas mengatakan, "Betul, subhanallah, ada surga dan barisan bidadari." Tapi yang tidak melihat kemudian melaporkan kepada khalifah, dan kemudian Abu Nawas dipanggil oleh khalifah dan diadili. "Wahai Abu Nawas, betulkah engkau melihat surga dan barisan bidadari dalam kopiahmu?" "Betul, tapi syaratnya satu, hanya orang beriman dan beramal soleh yang bisa melihat." Kemudian khalifah melihat kopiahnya, dalam hatinya ia tidak melihat apa-apa, tetapi kalau ia katakan tidak melihat, maka ia dianggap tidak beriman dan beramal soleh. Maka kemudian khalifah pun bilang, "Iya, aku lihat surga dan barisan bidadari." Sidang jamaah Jum'ah, inilah menyamarkan yang seolah-olah, apalagi mengemas menggunakan bahasa-bahasa agama, seolah-olah kalau kita melihat surga itu, kata Abu Nawas, hanya orang beriman dan beramal soleh, dikemas dengan agama sehingga orang percaya, bahkan khalifah pun percaya karena takut ia dinilai sebagai orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kadang-kala kondisi seperti ini kita ini latah dan tidak kritis atau tidak berpikir kritis. Apa kata orang kita tidak pernah cek, ikut-ikutan, apalagi kalau sudah bau-bau agama, sudah bau-bau kemudian hukum, sudah bau-bau seolah-olah yang tidak mengikuti itu adalah orang yang tidak benar atau jauh dari surga. Sesungguhnya yang demikian itu juga pernah diceritakan oleh mungkin era sebagian kita yang hadir di sini, yang jamaah di sini. Dulu masa kanak-kanak pernah nonton film kartun yang ditulis berdasarkan cerita Christian Andersen. Di dalam ini novel yang ditulis orang Denmark pada tahun 1200-an tahun yang lalu. Judulnya adalah Raja dan Pakaian Barunya. Raja ini, ia hidupnya hanya memikirkan pakaian. Dia tidak memikirkan yang lain. Pokoknya bagaimana ia memakai pakaian yang baru, pakaian hebat, pakaian yang mewah, pakaian yang pokoknya serba baik. Yang difikirkan itu, hingga kemudian ia minta perancang busana untuk membuat jahitan. Datanglah kepada perancang busana.
ia meminta supaya dijahitkan. Kemudian perancang busana mengatakan kepada raja ini pakaian mewah, hanya orang yang layak mendapatkan jabatannya dan orang yang baik, yang tidak bisa melihat pakaian ini. Jadi perancang busana ini mengatakan, wahai raja, pakaian yang kujahit ini adalah pakaian super unik, super istimewa. Hanya orang-orang baik, hanya orang-orang yang layak mendapatkan jabatannya yang bisa melihat kemewahan ini. Kemudian raja melihat bahwa ia sedang mengerjakan sesuatu, padahal sesungguhnya ia tidak mengerjakan apa-apa, alias pura-pura. Kemudian tiba saatnya raja memakai pakaian perancang busana tadi. Ia kemudian jalan keliling dengan bangganya memakai pakaian perancang yang terkenal. Tapi sesungguhnya ada anak kecil yang melihat, wahai raja, aku tidak lihat apa-apa, engkau itu telanjang bulat. Kemudian raja mengatakan, tidak, ini adalah rancangan hanya orang baik dan orang yang layak dengan jabatan. Nah, itulah gambaran. Kemudian orang yang tadinya mengatakan bahwa pakaian raja ini mewah, maka kemudian gara-gara anak kecil, sebagian ada yang mengatakan iya, bahwa raja tidak menggunakan pakaian apa-apa. Cerita ini menjadi menarik, bahwa di era post-truth itu mengemas kolaborasi antara kaum agamawan, kiai seperti Abu Nawas, kemudian dibenarkan oleh pembantu-pembantu raja dan diaminkan dan diiyakan oleh raja, sehingga seolah-olah ini menjadi benar, padahal sesungguhnya adalah tidak benar atau palsu. Hal ini sesungguhnya apa yang disebut dengan, ada pepatah yang mengatakan elephant in the room atau gajah dalam kamar. Maksud dari elephant in the room adalah bahwa gajah sebenarnya tidak muat kalau tinggal di kamar, tetapi makna dari sini adalah gajah itu bermakna besar. Jadi artinya ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang besar yang disembunyikan sehingga orang tidak layak mengetahuinya. Sebagaimana tadi raja ketika memakai pakaian perancang terkenal, ada yang disembunyikan, tapi orang takut menyampaikan kebenaran akibat orang dianggap latah atau orang dianggap tidak benar atau orang dianggap tidak berada barisan kelompok orang yang benar. Dan inilah era di mana kita saksikan kemarin begitu banyak pilpres baik dari pasangan manapun yang itu kemudian diolah seolah-olah itu menjadi benar, padahal sejatinya adalah palsu, dikemas. Nah, inilah tentu menjadi tantangan bagi ilmu komunikasi, mendapatkan nilai-nilai ruhani, nilai-nilai ilahiyah agar media dikemas sesuai dengan ajaran Islam. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa hikmah yang kita bisa lihat dari Abu Nawas dan elephant in the room? Yang tentu saja yang pertama, jangan campur adukan antara yang hak dan batil atau menyembunyikan yang hak. Kalau benar, ya sampaikan dengan benar. Kedua, sumber informasi yang selalu benar sekali lagi dapat datang dari mana saja. Bisa dari ulama, bisa dari raja, bisa dari pembantu raja, bisa dari manapun. Tentu tugas kita adalah tabayun, recheck, literasi. Literasi itu artinya adalah menelaah. Iqra itu bermakna literasi, menelaah, menghimpun informasi, kemudian membandingkan mana informasi yang benar atau tidak benar. Tentu ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan, yaitu Iqra. Telitilah, literasilah, bacalah, telaalah. Kemudian apa efek post-truth? Di era modern seperti sekarang ini, efek dari post-truth adalah kecanduan gawai, penyakit kejiwaan, informasi berseliweran yang tiada henti sehingga menyebabkan kita selalu membuka gawai atau membuka gadget kita atau smartphone kita. Pagi viral ada ular piton di rumah warga, kemudian siang ada viral anak artis tenggelam, kemudian sore viral pohon rubuh, malam viral pembunuhan dan perampokan, menyebabkan kita candu kepada gawai karena kita kepengen menjadi orang yang tahu informasi pertama kali, tapi kita tidak mau menelaah atau meneliti lebih dulu. Efek post-truth yang kedua adalah tergelincir sebagaimana ayat Al-Quran tadi, fa'azallahuma syaiton, dan syaitan menggelincirkan keduanya.
Fa akhrajahuma, dan kemudian setan mengeluarkan keduanya dari keadaan semula. Azalla dalam bahasa Arab bermakna menyimpangkan dari kebenaran. Nah, itulah yang dilakukan iblis. Sehingga naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kemudian menggelincirkan informasi seperti halnya iblis, sehingga kita menjadi bagian dari iblis di era sekarang. Efek yang ketiga adalah kezaliman, permusuhan, dan perpecahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh yang lain bagi yang lain. Nah, inilah yang disampaikan Al-Qur'an. Satu menjadi musuh yang lain gara-gara tergelincir informasi yang belum tentu benar, sehingga kita ribut 01, 02, 03, semuanya belum tentu benar. Mana yang benar tentu harus ditelaah lebih lanjut. Sehingga era kebenaran sebenarnya tidak ada sama sekali. Semua post-truth itu mengaduk emosi, mengaduk prasangka, sehingga kita yakin bahwa emosi kita ini percaya dengan informasi tersebut. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, terakhir sebagai penutup pada khutbah pertama ini, bagaimana menghadapi post-truth? Sesungguhnya di dalam kepribadian Muhammadiyah ada 3 poin penting yang diajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi ini. Yang pertama, poin ketiga, lapang dada, luas pandangan, serta dengan memegang teguh ajaran Islam. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita lapang dada terhadap informasi apapun, terhadap perbedaan apapun, dan luas pandangan. Kalau di dalam bahasa anak gaul sekarang, banyak jalan-jalannya, banyak piknik, sehingga kita tidak ketinggalan zaman, kita tidak ketinggalan informasi atau informasinya yang kemudian kita luas pandangan terhadap perbedaan, terhadap permusuhan. Luas pandangan tentu bermakna banyak literatur, tentu dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai ajaran agama. Ajaran dari kepribadian Muhammadiyah yang kedua adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ini penting pada era saat ini, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, apalagi di media sosial yang orang lebih senang menyampaikan apa adanya karena tidak ada beban psikologis, tidak tampak wajahnya, sehingga apapun bisa dikatakan buruk di media sosial. Nah, kita jaga, kita perbanyak kawan. Dan poin ke-10 dari kepribadian Muhammadiyah adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Artinya kita adil, kalau itu salah kita katakan salah, kalau itu benar kita katakan benar. Jangan memperturutkan hawa nafsu karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita menjelek-jelekan yang lain. Atau kalau itu sesuai keinginan kita, kemudian kita menjelekkan yang lain dan meninggikan apa yang kita dukung. Naudzubillah min dzalik. Tentu janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Inilah yang dapat kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri khotib dan juga kita semua, agar kita waspada, kita telaah, kita teliti di era post-truth ini yang kebenaran itu bisa disamarkan dengan kepalsuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan munajah dan doa kepada Allah, sekali lagi khotib mengingatkan agar kita takwa dengan benar-benar takwa, dan salah satu jalan takwa adalah dengan hati-hati, sebagaimana Abdullah bin Ka'ab bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apa itu takwa?" Kemudian Umar bertanya, "Wahai Abdullah, pernahkah engkau berjalan di tengah jalan yang penuh duri?" "Iya, pernah." "Apa yang kamu lakukan?" "Hati-hati." Itulah inti dari takwa. Di era informasi ini menjadi penting. Esensi takwa di era
media sosial di era informasi ini adalah hati-hati di dalam membagikan informasi. Jangan sampai kita kemudian menjadi bagian yang menggelincirkan informasi, menyamarkan informasi. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita bermunajah kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.